Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Akuntansi dengan tema Sistem Akuntansi Persediaan. Untuk itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kami. Pertama, saya sendiri, Wahyu Kristianto, dengan akhir MPM 087. Lalu ada Felisa Vega Santiana dengan akhir 3 digit MPM 114. Lalu ada Eka Widianti dengan 3 digit terakhir NPM 085. Lalu ada Villa Wakidatul dengan 3 digit akhir MPM 086. Lalu ada UVK Talita dengan 3 digit akhir MPM 105 dan Aprilia Tanjung dengan 3 digit akhir MPM 099. Perkenalkan, saya Felisa Vega Santiana. Di sini saya akan membuka materi mengenai sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Nah, dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Dan dalam perusahaan dagang, persediaan itu hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang terkait dengan transaksi intern perusahaan dan transaksi yang terkait dengan pihak luar perusahaan, seperti penjualan dan pembelian. Sedangkan transaksi yang merubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai metode pencatatan persediaan. Dalam metode pencatatan persediaan itu ada dua macam. Yang pertama ada metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method dan metode persediaan fisik atau physical inventory method. Nah, dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Sedangkan dalam metode persediaan fisik hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Nah, untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan penghitungan fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang dibeli selama periode dikurangi dengan harga pokok persediaan pada akhir periode merupakan harga pokok persediaan yang dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Sedangkan metode persediaan fisik adalah yang cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Metode mutasi persediaan adalah yang paling cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Ada juga yang dalam sistem akuntansi persediaan secara manual diselenggarakan dua catatan akuntansi di fungsi gudang dan di fungsi akuntansi, yang mana di bagian gudang diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap jenis barang yang disimpan di gudang. Biasanya kartu gudang tidak berisi data harga pokok tiap jenis barang, namun hanya berisi informasi kuantitas tiap jenis barang yang disimpan di gudang. Kartu gudang ini disimpan dalam arsip di kantor gudang untuk mencatat mutasi kuantitas fisik barang yang ada di gudang. Di samping kartu gudang, bagian gudang juga menyelenggarakan kartu barang yang ditempelkan pada tempat penyimpanan barang. Kartu barang ini berfungsi sebagai identitas barang yang ditempelkan
pada tempat penyimpanan barang. Kartu barang ini berfungsi dan beridentitaskan sebagai isi dari identitas sebuah barang yang disimpan untuk memudahkan pencarian barang dan sekaligus mencatat mutasi kuantitas barang yang ada. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada prosedur pencatatan harga pokok produksi, jadi yang dijual. Nah, yang pertama itu ada deskripsi prosedur. Nah, prosedur ini itu merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan juga prosedur pencatatan piutang. Nah, di sini tuh ada juga dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Nah, surat order pengiriman ini diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah dari bagian gudang itu mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengirim. Nah, atas dasar surat order pengiriman tersebut, bagian gudang itu mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang. Nah, harga pokok produksi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagih. Nah, selanjutnya ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Nah, dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, kartu gudang itu berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan, sedangkan kartu persediaan itu berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Nah, jurnal umum itu digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Nah, bagan alir dokumen pada itu menggambarkan prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, prosedur tersebut itu merupakan nukilan salah satu prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit yang bagan alir dokumen itu disajikan. Nah, bagian kartu persediaan itu secara periodik membuat rekapitulasi harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu berdasarkan data yang direkam dalam kartu persediaan. Nah, total harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu yang dicantumkan dalam rekapitulasi beban pokok penjualan dan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk membuat bukti memorial berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan. Bagian jurnal mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum. Oke, yang selanjutnya itu ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi itu adalah surat order pengiriman dan fakta penjualan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan itu ada kartu gudang, kartu persediaan,
ada juga jurnal umum. Nah, jurnalnya itu yaitu beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli itu yaitu laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembelian. Nah, bagan alir dokumen prosedur ini ada pada kartu gedung yang diselenggarakan di fungsi gudang, diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang diterima dan dikembalikan dari pembeli. Nah, jurnal yang dibuat untuk pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli ini adalah persediaan produk jadi pada beban pokok penjualan. Pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan akhir periode. Pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan, itu tuh ada jurnalnya, yaitu pada persediaan produk dalam proses, pada barang dalam proses. Dan pada awal periode akuntansi, dibuatlah jurnal penyesuaian kembali untuk mengembalikan jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses yang dilakukan pada akhir periode tersebut. Nah, jurnalnya itu adalah barang dalam proses pada persediaan produk dalam proses. Nah, dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Nah, bukti memorial ini dilampirkan dengan laporan produk dalam proses digunakan untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam jurnal umum. Nah, ada selanjutnya adalah bagan alir dokumen. Nah, bagan alir dokumen ini bukti memorial yang pertama digunakan oleh bagian jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam proses di dalam jurnal umum ini di jurnal dengan barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Habis gitu, bukti memorial yang kedua ini digunakan bagian jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, jurnalnya itu adalah persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan. Deskripsi prosedurnya adalah prosedur ini itu merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Nah, ada juga dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Nah, laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Bukti kas keluar yang dilampirkan dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam registrasi bukti kas keluar. Selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung, surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian, laporan penerimaan barang yang diterima dari penerimaan, dan faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Oleh itu, bagian utang membuat jurnal yaitu persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar.
Nah, berdasarkan bukti kas keluar tadi, bagian kartu persediaan ini mencatat rincian pembelian yang dibeli di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Nah, bagian gudang ini mencatat tambahan kuantitas persediaan yang dibeli dalam kartu gudang berdasarkan laporan penerimaan barang yang diterima oleh bagian gudang. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, deskripsinya itu adalah jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan. Nah, oleh bagian gudang mengurangi kuantitas dan harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Nah, ini tuh ada dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok adalah pertama laporan pengiriman barang, yang kedua adalah memo kredit. Nah, laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. Nah, memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Nah, selanjutnya itu ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, bagian gudang mencatat berkurangnya persediaan karena transaksi kredit pembelian berdasarkan dokumen memo debit yang diterima dari bagian pembelian. Nah, bagian utang mencatat berkurangnya utang sebagai akibat dari retur pembelian dengan cara mengarsipkan memo debit di dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Nah, bagian kartu persediaan mencatat berkurangnya persediaan akibat retur pembelian di dalam kartu persediaan berdasarkan memo debit yang dilampirkan dengan laporan pengembalian penerimaan barang. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Baik, di sini saya akan menambahkan hasil dari presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang sistem penghitungan fisik persediaan. Bagian kartu persediaan diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Bagian kartu persediaan bertanggung jawab atas yang diselenggarakan catatan akuntansi yang dapat diandalkan. Mengenai persediaan yang disimpan di bagian gedung, sedangkan bagian gudang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan di gudang. Karena kondisi barang yang kemungkinan mengalami kerusakan dalam penyimpanan atau karena kemungkinan tersedianya pencurian terhadap barang yang disimpan di gudang, maka secara periodik catatan persediaan yang diselenggarakan di bagian kartu persediaan harus dicocokkan dengan persediaan yang secara fisik ada di gudang. Selanjutnya, metode pencatatan prosedur pencatatan harga pokok persediaan dikembalikan kepada pemasok persediaan. Deskripsi prosedur: jika tersedia yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mengetahui persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Oke, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok.
Untuk gambar yang pertama, itu dimulai dari bagian gudang. Jadi yang dari kartu gudang ke memo debit, lalu menyerahkan barang kepada bagian pengiriman, lalu memo debit, lalu diterima dari bagian pembelian. Yang bagian pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok, lalu membuat laporan pengiriman barang, lalu laporan pengiriman lalu dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Lalu ada bagian hutang. Bagian hutang ini diawali dengan membuat laporan pengiriman barang. Membuat laporan pengiriman ke barang, lalu membandingkan jenis dan kuantitas barang, lalu dikirim ke pemasok. Seperti itu. Untuk yang gambar kedua, ada bagian kartu persediaan. Yang pertama diawali dengan mengisi harga pokok satuan dan harga pokok total pada memo debit ke kartu persediaan. Bagian kedua adalah LPB, jurnal pembuatan atau jurnal retur pembelian, seperti itu. Kita next ke slide yang selanjutnya. Oke, untuk slide ini saya akan membahas mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi deskripsi produksinya itu seperti ini. Jadi prosedur ini tuh merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Lalu di dalam prosedur ini dicatat sebagai harga pokok persediaan bahan baku, bagian bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non produksi. Nah, itu tuh prosedur permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Jadi produksi ini tuh kayak salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Kita next ke slide selanjutnya. Perkenalkan, saya Kalwidianti dengan nomor NPM 24013010085. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai prosedur pengembalian barang gudang, di mana di slide ini menjelaskan yaitu pengendalian barang ini biasanya terjadi ketika bahan baku, bahan penolong atau barang lain yang telah dikeluarkan ke departemen produksi ternyata tidak terpakai, yaitu karena rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Nah, dalam akuntansi, transaksi ini harus dicatat dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan biaya produksi maupun nilai persediaan. Lalu pengembalian barang ke gudang juga mengurangi biaya yang sebelumnya telah dibebankan dan menambah persediaan yang ada di gudang. Oleh karena itu, jurnal umum yang dibuat memiliki dua sisi pencatatan, yaitu satu sisi untuk menambah akun persediaan dan sisi lain untuk mengurangi akun biaya yang terkait. Nah, di sini transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang, yaitu jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum, yaitu di sebelah debit ada persediaan bahan baku. Di sebelah debit ini yaitu menambah persediaan yang terdiri dari persediaan bahan baku, lalu ada persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Lalu di sisi lainnya ada di sebelah kredit, yaitu mengurangi biaya, ada barang dalam proses bahan baku, lalu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, ada beban administrasi dan umum, dan yang terakhir ada beban pemasaran. Nah, dengan jurnal ini kita bisa memastikan bahwa nilai persediaan itu kembali dicatat dan biaya yang sudah diakui sebelumnya itu bisa dikoreksi. Oke, selanjutnya di slide ini membahas mengenai sistem perhitungan fisik persediaan.
dimana dalam sistem perhitungan fisik persediaan ini, bagian kartu persediaan itu diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan, yaitu inventory ledger yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Lalu bagian kartu persediaan bertanggung jawab atas terselenggaranya catatan akuntansi yang dapat diandalkan, reliable, mengenai persediaan yang disimpan di bagian gudang. Sedangkan bagian gudang juga bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan di gudang. Lalu karena kondisi barang yang kemungkinan mengalami kerusakan dalam penyimpanan atau karena kemungkinan terjadinya pencurian terhadap barang yang disimpan di gudang, maka secara periodik catatan persediaan yang diselenggarakan di bagian kartu persediaan ini harus dicocokkan dengan persediaan secara fisik yang ada di gudang. Maksud dari deskripsi kegiatan sistem perhitungan fisik dan persediaan ini, di sini kita bisa mengetahui bahwa inventory ledger itu buku besar atau sistem yang mencatat setiap transaksi barang masuk dan keluar dari gudang. Lalu tanggung jawab bagian kartu persediaan ini bisa menyajikan data akuntansi yang andal, dan tanggung jawab bagian gudang ini bisa menjaga keberadaan fisik barang. Dan perlu kita ketahui kenapa kita itu memerlukan perhitungan fisik, dikarenakan untuk mendeteksi adanya selisih antara data dan kenyataan, lalu bisa menemukan barang rusak atau hilang dan mencegah atau mengatasi pencurian. Terima kasih, itu saja sesingkat penjelasan dari kami mengenai materi sistem akuntansi persediaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.